Pembelajaran malam ini, sebagai refleksi diri, mari kita bahas. Sebenarnya banyak faktor kenapa kita tidak sukses. Jadi di sini gue akan membahas em, faktor ketidaksuksesan, gitu ya. Faktor yang menghambat sukses. Nah, sukses di sini itu kita membahasnya secara abstraksi ya. Jadi bisa dikerucutkan ke bidang apapun. Sukses bukan seputar kaya apa segala macam, tapi di sini sifatnya abstrak. Dia berdiri atas sebuah konsep yang namanya kesuksesan gitu kan. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menghambat kita untuk sukses. Nah, salah satunya yakni yang terjadi pada malam ini di hidup saya gitu ya. Apa itu? Yakni oversharing. Bayangkan nih, kita udah susah payah nge-brainstorming sebuah ide yang cemerlang, yang harapannya itu kita bisa mengakuisisi ide kita, mengimplement ide kita itu tadi, dan harapannya bermuara ke kesuksesan itu gitu. Tetapi kalau kita terlalu oversharing atau kita memiliki karakter yang oversharing, jadi kalau kalau misalkan kita oversharingnya eh, cuman hari ini aja, ya udah nggak masalah. Tapi kalau udah menjadi karakter itu susah diubahnya. Oke, bayangkan kalau kita udah susah payah nge-brainstorming sebuah ide, tapi ternyata karena kita oversharing, ide tersebut keliks gitu, bocor. Kemudian orang mengakuisisinya dan kita udah mati gitu. Nggak bisa lagi gitu kan. Kita harus susah payah nge-brainstorming lagi, which is itu perlu memori otak, komputasi di otak ini sehingga bermuara ke sebuah ide dan siap untuk diimplementasikan. Dan harapannya besok itu udah nggak perlu mikir lagi gitu kan. Tapi karena kita terlalu oversharing, hal itu gagal semuanya. Apalagi sampai diakuisisi orang, itu ide tersebut. Nah, jadi poinnya adalah orang itu mengadopsi ide kita, padahal harusnya itu nggak boleh di-spill gitu. Karena apa? Ini konteksnya kompetisi ya, kompetisi dan berorientasi kesuksesan gitu untuk pihak pribadi kita, untuk sekedar menyelamatkan kita sendiri gitu ya. Nah, ternyata karena kita oversharing, ide tersebut diakuisisi orang karena kita nge-spill gitu. Karena ide itu karena nggak semua orang bisa mikir ya. Nggak semua orang bisa mikir, nggak semua orang punya kapabilitas yang mumpuni untuk memproses sebuah informasi, kemudian mentransformasikannya menjadi ide, itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi penting penting untuk kita supaya tidak terlalu oversharing gitu. Nah, itu pertimbangannya, considerationnya itu. Tidak semua orang bisa mikir, tidak semua orang punya kapabilitas untuk mikir, berpikir gitu. Dan tidak semua orang bisa memuarakan sebuah informasi menjadi ide gitu. Jadi itu sebenarnya sensitif ide ide tersebut gitu. Karena dengan kita oversharing itu ngebuka sebuah gate atau gerbang bagi orang lain untuk nge-attack kita atau menghajar kita gitu. Jadi artinya karena kita oversharing itu membuka celah opportunity bagi orang dan ngefragilitaskan diri kita sendiri gitu. Jadi kita mudah retak gitu, membuka celah di hidup kita karena kita terlalu sering oversharing gitu. Nah, itulah sebab kenapa kita itu tidak boleh oversharing ternyata. Tuh. Penjelasan ini saya sampaikan karena memang itu terjadi di hidup saya malam ini. Gitu, oke? Jadi mungkin itu menjadi refleksi diri dan jadi pertimbangan buat kita supaya lebih bijak untuk memutuskan sebuah keputusan gitu. Jadi itulah sebab kenapa banyak orang mengklaim diri mereka itu tidak sukses. Tapi coba kita refleksi diri kita. Apakah siapa sebenarnya yang salah? Apakah mereka? Apakah publik? Apakah kita sendiri? Nah, kita uji hal tersebut.
dengan mempertanyakan diri kita sendiri dulu gitu. Karena mungkin saja ketidaksuksesan itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Nah, jadi poin malam ini adalah jangan terlalu oversharing. Kalau bisa sampai nggak usah gitu, nggak usah di-sharing. Kan kita bisa mikir ya, apa yang harusnya di-sharing, apa yang tidak boleh di-sharing. Jadi kita biasakan behavioral untuk memiliki sifat berpikir dulu sebelum ngomong gitu. Kita berpikir dulu. Memang, misalkan kita lagi ada di suasana hype gitu ya. Kita antusias banget untuk nge-spill out semua, kita senang ngobrol, kita senang apa. Yang sebenarnya yang cenderung untuk memiliki celah untuk oversharing itu adalah orang yang banyak ngomong gitu. Public speaker, orang yang suka ngomong gitu kan. Suka nge-spill out segala macam inovasi, segala macam. Tapi terkadang kita harus ngeproteksi diri kita agar tidak oversharing gitu. Karena kembali lagi, nggak setiap orang tuh bisa mikir gitu. Nggak semua orang bisa punya experience of thought itu. Informasi itu mereka ya sekedarnya aja, tapi mungkin ide tersebut cemerlang untuk mereka karena mereka nggak punya kapabilitas untuk hal tersebut. Nah, kita yang udah punya resource, udah punya udah punya knowledge base, udah punya kita core ilmunya, udah siap untuk diproses di otak sampai bermuara ke sebuah ide, itu mahal. Sebab itulah kenapa konsultan itu dibayar kayak gitu. Nah, jadi itulah pembelajaran untuk malam ini. Terima kasih.